bangsa setanah air. Nah, malam ini kita berada di rumah Mbah Lurah Doplang, Mbah Agus. Dan kita lihat ya dari depan ini halaman rumahnya, mereka mohon ada kayak ini nih, seni ini kayaknya nih. Seni dari pohon ya, bisa pohon jati, ada naga dan juga macan. Nah, seniman jarang kalau ada kayak gini. Nah, jadi teman-teman di sini kalau dari arah sana mau pulang arah Semarang ya, sana arah Blora. Ini kita ngobrol sama Kang Banser. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Mau nanya-nanya nih Kang, boleh ya? Ini rumah Pak Lurah, Ya, bukan kantor Lurah. bukan. Kediaman rumah. Kediaman? Ya, rumah Buka pribadi. aja nggak apa-apa. Sampai aja. Rumah pribadi. Rumah pribadinya. Lurah Doplang ya. Ya, kepala desa. Kalau sampean asli warga sini. Asli warga desa. Ini pom bensin. Lampunya mati atau gimana? Pertama, memang ini sudah program desa. Oh gitu. Ini udah lama Kang ya patung naganya di sini. Patung naga sudah lama. Boleh masuk Kang? Boleh. Pak Lurahnya di rumah ya? Oh, di rumah dulu. Nah, ini teman-teman tadi diantar sama Kang Banser. Jadi langsung ke rumah Pak Agus ya namanya. Bagus ya. Pak Agus. Semoga Pak Agus diberikan kesehatan, makin merangkul para masyarakat. Nah ini mobilnya Abah nih. Gerbang. Nah, ini gerbang Pinatar. Artinya ini apa Kang? Ini untuk penataran biasanya. Penataran? Anak-anak muda biasa meeting di sini. Oh gitu. Termasuk Banser juga. Oh cakruk lah ibaratnya kalau orang Jawa Timur ya. Nah di sini teman-teman gerbang Pinatar. Nah, di sini ada cangkul juga nih. Nah itu ada. Ini apa Kang? Ini sumur. Kalau ditutup. Sumur ditutup. Oh dulunya ada airnya juga. Iya, Pak. Sana juga rumahnya Pak Lurah juga. Bukan. Ini Udah tetangga. Sampai sana. Lewatnya mana? Ini Yuk diantar Kang. Nah ini batu Kang ya. pendopo. Pendopo ini ya. Panggung. Pendopo apa? Pancal panggung. Pendopo pancal panggung. 5 pancal kan 5. Oh gitu. Ini tuh susun 5. Itu ya. Oh banyak burung juga nih. Ini Pak Agus ya. Ini. Assalamualaikum. Wah, lagi nyantai Kang. Iya, nyantai. Nah ini Nusantara Ijo Royo-royo. Artinya apa Kang? Nusantara ijo royo-royo. Maksudnya Nusantara kita hijau royo-royo itu hijau kemakmuran. Oh gitu. Ing ngarso. Ing ngarso Sung Tulodo. Madya Mangunkarso. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di depan menjadi tolodan. Di belakang untuk melakukan karsa. Karsa itu membangun karso itu membangun jiwa. Berkarya ya Iya. jiwa ya. Apa ini? Tuturi Dayani Blora Mustika. Oh ini masih Blora ya depan. Blora Selatan. Oh gitu ya, Blora Selatan. Nah ini Bapak Agus, Bapak Agus Supriyono untuk kemarin ya. Ini apa namanya? Ini hanya mainan kayak angklung gitu ya. Oh gitu. Kan bunyi. Ini kalau kena angin kan karena ini sudah nggak rusak. Ini dari jati Kang ya? Iya, semua jadi. Kalau ini juga dari Kayu. dari rusa ukiran ini ya. Boleh ke belakang kan? Boleh. Sama depan sana. Nah ini diantar sama Komandan Banser. Di sini tiap-tiap rumah ada gapura Kang, ibaratnya gapura
Apa ini namanya? Oh, nggak ada ya grupnya ya. Ini halaman halaman Pak Lurah. Oh, ini tempat santai ya. Nah, kalau sana itu untuk pertemuan. ini. Iya. Oh, biasa warga juga bermusyawarah di sini juga. Iya. Berapa desa, Kang? Ini 8 8 desa ya. dukuh. Dukuh. Iya. Oh, enggak. Anak Heeh. muda itu Heeh. yang seni di sini. Ada Oh, pentas seni. pagelaran seni? Ya, untuk masanya latihan. Oh, latihan. Ya, teman-teman bisa dilihat ya di sini. Oh, kalau memang benar kalau bukan orang seniman. Ini juga gamelan yang lama ya, dalam arti sudah klasik ini termasuk. Udah klasik, tapi masih bisa di Hmm. Dan untuk pandemi yang 2 tahun kemarin, apakah masih juga ada latihan di sini? Ada sih, cuman agak berkurang. Agak berkurang. Dari anak-anak muda sini juga. Yang anak muda. Kalau Jawa Timur kan Jatilan, kalau sini Sini ya ada kadang barongan itu. Barongan. Kas Blora kan. Khas Blora. Next kita ke belakang ya. Masih masih ada. Oh, ternyata luas banget ini rumahnya. Rumah pribadinya Pak Lurah. Iya. Oh, gitu. Belum jadi kepala desa pun sudah. Oh, gitu. Ini Buah Naga, Kang ya. Iya, Bang. Kalau jenengan jauh nggak rumahnya dari sini? Kira-kira 2 kilo. 2 kiloan. Tapi dekat sama Pak Lurah ya. Dekat, Mas. Karena Pak Lurah juga bersosialisasi sama masyarakat Iya, Rangkul ya. apa ya? Sebelum jadi kepala desa kan beliaunya ya di Koramil sini. Oh, gitu. Ya, ikut TTN. Oh, gitu. Bisa diantar kan? Kok sampean juga maksudnya sering ke sini atau Ya sering kalau mau konsultasi. Oh, apa-apa gitu. terkait desa, terkait anak muda. ini rumah tetangga Nah, atau ini- gimana? Ini saudara. Oh, saudaranya. Hmm. Terus sampai jauh sana juga kan sudah milik saudara-saudaranya. Oh, gitu. Karena gelap juga ya. Bagus. Ini halaman ya. Beliau juga suka tanaman juga ya. Itulah para seniman Indonesia yang tak luput dengan sebutan mari berkarya. Ini jati semua ini teman-teman. Jati semua, Pak. Tak Jadi ya? semuanya ini memanfaatkan limbah sebenarnya. Oh, limbah malahan ini. Ini limbah jati. Jadi kayak gini kan kayu yang sudah kropos itu. Begitu. Dari sananya kan Oh iya ini ya. Ini nih ya. Kropos ini. Cuman pelitur ya. Kalau ke sana oh gelap. Ini Kang, saya mau naik nih. Boleh nggak Kang? Apa izin Pak Lurah dulu? anu, izin Izin dulu ya sama Pak Lurah ya. mungkin bisa diantar sendiri. Oh gitu. Dan saya enggak pernah naik. Sampai ke atas nggak, Pak? Bisa sampai Di atas. Cuman nanti enggak mau saya. Yang izin. Nah, mau izin sama Oh, mboten. Oke. Assalamualaikum. Nih, kembali lagi sama Abah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua sebangsa, setanah air, juga semanusia. Rumintuning pudyastawa saking Gusti ingkang Maha Wikan inggih Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah ambeber daya pangaribawanipun dhateng kita minangka kawula dasih dalu punika saged pinanggih kanthi slamet niring sambi kala mboten ribet lan pepalang punapa-punapa. Pangajab pepanggihan menika kula kalih Mbah Lurah Agus rumiyin nate pas anyaran pelantikan kurang ngaos mriki sudah berapa tahun ya? 2 tahun ya sekarang kesini lagi berkaitan tadi dari pondok pesantren Darussalam yang ada di wilayah desa Duplang dan di wilayah apa ya Wewengkon dan saya ditemani Mas Sutomo niki ya ini sudah tahu bajunya ini baju Ansor dan juga ini Kang siapa?
Kang Sarji, Satkoryon Banser Kecamatan Jati. Tentu ini bagian dari ngopi yang untuk kabar-kabar, salam cinta dan rindu kepada seluruh lurah di Indonesia, termasuk asosiasi lurah yang sekjennya itu Mas Agung dari Sidoarjo, sekjennya, dan ini Mbah Agus ini salah satu lurah ya, dari asosiasi itu tentu ya. Kita juga nanti ngobrol-ngobrol sama dinamika Ansor Dancer di wilayah Jati ya, PAC Jati, dan sambil ngopi ini dan juga sambil merasakan produk dari Mbah Agus ini. Apa Mbah? Ini wedang walet ini. Wedang walet. Nah, nanti biar diterangkan ini produk ini karena wong Jawa ki apa ya Mas Agus ya pinter ngolah urip. Kayak ruang rumah Mbak Agus ini coba tadi dari pintu gerbang itu ya penanda bahwa Mbak Lurah ini seniman. Artinya sesuatu bisa menjadi keindahan. Pada satu sisi beliau lurah, tapi sisi yang lain juga ya seniman karena sesuatu ditata, diolah oleh Mbah Lurah menjadi sebagaimana yang Anda lihat tadi, liputan dari berbagai sudut. Ini berawal dari dulu Mbah Lurah ini. Selama 2 tahun ini Mbah pandemi tidak ketemu, jadi pripun kabaripun ning dalem wewengkon Lurah nggih, keasikannya di mana? Saya tanya keasikannya aja. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Ustadz Budi Harjono dari Semarang. Alhamdulillah memang kita 2 tahun baru ketemu lagi. Tadi alhamdulillah ketemunya dengan situasi yang sangat enjoy bagi kami seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih atas doa-doa yang pada saat kami melaksanakan syukuran, dan beliau Pak Ya ikuti Rawuh untuk memberi tausiah di sini pada masyarakat kami. Artinya ada satu hikmah yang bisa kami bawa bekal untuk menitik ataupun menjalankan amanah yang diberikan dari masyarakat pada kami. Intinya kalau kita berbicara tentang duka memang banyak sekali, dan tentunya juga kalau kita berbicara duka, ya harapan kami duka itu kita hilangkan dengan nilai-nilai kesukaan, sehingga nilai-nilai duka itu hilang sebenarnya dengan rasa suka. Kembali lagi rasa suka tadi gitu ya. Jadi kesukaan kita luar biasa. Jadi terus terang di desa Ndoplang sini penduduknya 7.973. Itu laki perempuan ya. Itu ya dari 8 dukuh. Itu dukuh yang kami tempati inilah yang paling banyak jumlah penduduknya. Jadi dari 8 dukuh itu dukuhnya paling banyak. Jadi 53 RT, 11 RW itu di sinilah yang paling banyak ya. Itu yang berikut kata berdasar suka. Ya inilah bahasa kami melayani masyarakat dengan penuh rasa kesukaan ini, sehingga waktu itu tidak ada nggak terasa sampai hari kami. Terus kami di sini pelayanan minimal sampai jam 3 kami. Jam 3 baru kami pulang. Itu pun kalau tidak ada kegiatan di kantor, ada kegiatan kantor kami lanjutkan ya sampai waktu enggak terhitung waktunya, artinya begitu. Kami yang jelas untuk melayani masyarakat itu saat puasa 1 kali 24 jam. Sampai stempel itu ada di tas saya, kemana-mana ada di tas saya. Selama persyaratan pesan sudah cukup dan itu benar, dimanapun saya tanda tangan dan kami legal. Jadi kami tidak harus di kantor, karena kantor kami di mana-mana. Kalau nanti kantor ya di tempat kantor, ya nanti pelayanan saya tidak mengena. Jadi kami kurang efektif. Ya, kurang efektif. Jadi betul-betul kami melayani masyarakat dengan penuh hati lah. Kami memang pengen mengabdi, pengen menata, sehingga
hal-hal yang sekiranya tidak pantas sebenarnya dilakukan oleh kepala desa itu kami lakukan. Apa itu contohnya? Satu hal yang kecil aja, kami pertama baru-baru itu memanfaatkan apa yang belum pernah dimanfaatkan orang banyak, itu ban. Kami bikin itu pun sudah ratusan kami balik diri dengan kami tata cat sendiri dan segala macam. Bagi kami ini suatu kesukaan, rasa senang kami. Jadi kami tidak merasa terpaksa bahwa yang saya lakukan ini dampaknya malah kurang bagus atau nilai jual kepala desa itu turun gara-gara itu. Saya tidak seperti itu. Jadi dimanapun tempat mungkin saya bisa menyesuaikan. Kami anak muda di olahraga bisa, di orang tuanya. Jadi kami memang dituntut seperti itu sehingga apa yang kami lakukan ini menurut kami sudah maksimal, tergantung nanti masyarakat menilai dari sudut pandang mana. Karena di mana-mana kelebihan itu pasti ada kekurangan. Di dalam kekurangan kami juga mungkin kami punya kelebihan di antara kekurangan kami ya. Ini bahasa kami bisa menutup, saling menutup. Take and give-nya ada. Jadi begitu. Jadi tadi Pak Ustadz mengatakan di samping kepala desa ini memang kami senang dengan keindahan, kami senang dengan alam. Kami senang apa adanya. Makanya orang yang tidak pakai kami pakai. Bahkan orang mengatakan itu kan barang bekas menurut mereka. Tapi kami itu barang yang sangat berharga. Nah itu loh. Jadi kami balik yang tidak terpakai akan kami manfaatkan, ternyata dia punya daya jual sebenarnya kalau kita jual. Jadi hasil karya, hasil polesan kita bisa menghasilkan suatu karya seni yang memang bisa dinikmati orang setelah itu jadi. Nah itu kacamata cinta namanya. Nah tentu Mbah, secara demografi ya, antara tani, dagang, tukang, kalau jenengan amati masyarakat jenengan ya tentu tani ya. Ya, jadi masyarakat di Desa Doplang ini mayoritas itu petani. Ya, sebagian juga ada buruh. Jadi kan ini di Desa Doplang ini kan wilayah hutan. Sehingga masyarakat kami itu menjadi buruh kayu, ada di yang pengangkut kayu dari hutan ke TPK. Demikian juga nanti dari TPK nanti diangkut ke luar kota itu ya tempatnya penimbunan kayu, kebetulan itu juga masuk di wilayah Doplang. Jadi ya jadi saya lewati kok ya, kemarin malam itu ada 23 hampir 24 hektar itu di TPK. Kebetulan dulu kami dipercaya jadi koordinator keamanan TPK selama 14 tahun dalam itu kan. Jadi masyarakat kami ya petani, buruh, tukang juga ada beberapa tukang. Mbak Lurah sebagai sudut pandang tadi teman-teman, semoga menjadi inspirasi bagi semua lini ya. Tidak hanya soal Mbak Lurah ya, tapi juga soal semua bidang yang masing-masing punya tugas di negeri kita ini ya. Dan semoga Mbak Lurah selalu inovatif. Barang bejaji menjadi bejaji itu pengolahan. Bagimu mungkin tidak berharga, bagiku berharga. Wah itu harus dicatat, itu garis bawahi, ditanda petik, di stabilo. Oke, sementara gitu Mbah, nanti bisa dilanjut lah soal ini produk itu. Dengan damel kemasan itu hanya untuk keluarga atau untuk umum? Jadi juga? Gini Pak Ustadz, jadi kebetulan kami ini ya ini berkah lah kan begitu, diberi berkah oleh Allah. Rumah kami itu yang ada dengan kabarnya ada belum Maret masih burung dali, tapi sudah ada 1-2 yang memang sudah diberi warna putih oleh burung walet sendiri. Jadi kenapa dulu sebenarnya baru-baru itu sering tak usir, kami kasih oli di tempatnya itu, tapi itu oli kering masuk lagi 2 kali sampai akhirnya ya sudahlah. Kenapa? Karena kotor, sudah kotorannya kan banyak sekali. Ya, mohon maaf kenapa Ustadz Budi bertamu hanya kami berikan tempat yang seperti, karena yang di depan saya lebih parah rusaknya, kotornya karena kotoran burung tadi yang lagi pada ini. Jadi ini hanya kami konsumsi oleh untuk kita saja. Kita hanya untuk
keluarga kami, teman-teman kami sini aja, karena ini dijual keluar kan nyuwun sewu, jelas untuk daya belinya masyarakat mungkin mending dibelikan belum terjangkau. Mending dibelikan kopi mungkin dapat 15 cangkir atau mungkin 1 cangkir. Saya pernah dikasih seperti ini di Lampung. Di Lampung itu malah kopi dikasih langsung walet itu. Jadi koyok mie kayak. Iya. Pernah. Dalam fadilahnya, Mbak. Jadi ini tadi sebentar apa namanya kami sampaikan pada kala komposisi waletnya sendiri ya. Ini banyak apa namanya hanya walet, sarang walet tersebut, terus gula merah dengan jahe, sedikit garam sebenarnya. Kenapa menggunakan jahe? Supaya baunya kan enggak amis, karena walet kan amis, jadi kasih seperti itu. Nah, kemarin kami beri ramuan yang lain, kemarin ada apa namanya serai, ada kayu manis. Pada saat rame-ramenya kolorna aja loh, jadi kolornya kan nanti Ini juga bisa menjadi jadi ini untuk apa namanya, kayaknya juga untuk meningkatkan imun. Ini teman-teman, ini juga inovasi nih Mbak Lurah ini. Selalu saja. Coba Anda lihat sebentar, Mas siapa? Mas Tomo. Saya ingin ini segala ornamen yang ada di ruangan ini, terserah yang memaknai. Coba di shot, kamu jalan, kamu beri, mulai beri ono tulisan-tulisan dulu terus sampai ke belakang itu. Ya. Itu tulisan-tulisan ini lah, ojo bedake marang sepodo-podo. Nah, itu dari kayu aja. Terus ke atas dulu. Ke atas itu petua hidup orang Jawa. Nah, coba pelan-pelan diwaca. Petua hidup orang Jawa. 1. Urip iku urup. Artinya hidup itu nyala. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Nomor 2, memayu hayuning bawono, ambrasto durangkara. Durangkoro. Artinya manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak. 3. Sura Dira Jaya Ningrat, lebur dening pangestuti. Artinya segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar. 4. Ngluruk tanpa bolo. Ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Artinya berjuang tanpa membawa massa, menang tanpa merendahkan atau mempermalukan, berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan, kekuatan, kekayaan, atau keturunan, kaya tanpa didasari kebendaan. 5. Serik lamun ketamon, datan susah lamun kelangan. Artinya jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri, jangan sedih manakala kehilangan sesuatu. 6. Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Artinya jangan mudah terheran-heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut, jangan mudah kolokan atau manja. 7. Aja ketungkul marang kalungguan, kadonyan lan kamarman.
Artinya janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan, dan kepuasan duniawi. 8. Aja keminter, mundak keblinger. Aja cidra, mundak cilaka. Jangan merasa pandai agar tidak salah arah. Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka. 9. Aja milik barang kang elok. Aja mangro mundak kendu. Artinya jangan tergiur oleh hal-hal yang tampak mewah, cantik, indah. Jangan berpikir mendua agar tidak kendor niat dan kendor semangat. 10. Yang terakhir ya ini, Pak. Aja adigang, adigung, adiguno. Artinya jangan sok kuasa, sok besar, sok pintar. Niki, Bah. Itu sudah, terus saya. Sami, Bah. Aja rumangsa bisa rumangsa. Memayu hayuning pribadi kulawarga sesama bawana. Singa papa ngulati mangsa. Tulisan kuno niki, Pak. Aja nganti lali marang sepating jalma. Oh, sifat. Aja nganti lali sifat marang sipating jalma. Tatak tetek teguh teka. Alam iki sejating guru. Sabar ngalah neriman lamun ikhlas. Ning donya sing mbok goleki apa? Yen kepengin weruh donya kudu mati sakjroning urip. Pamer cemer gumendung. Pamer cemer gumendung glundung. Urip iku urup, mula kudu gelem gawe pepadang miring liyan marang liyang. Pundi, Pak? Terus kita di-close dulu. Ornamennya itu. Ki kayak piramid tuh, Bah. Oh, nu cara kami. Ki berlian, Mi. Nanti kita ketemu di sini lagi kapan nih? Kalau Atri berlian, Niki kayak berlian itu. Hampir kayak niki baru stam niki nggih. Mboten. Kados yo mbae kula baru stam. Dan niki ornamen apa, Pak Lurah? 99 kan sempurnakan. 33 itu tri manunggal. Saya dengar jadi tri tunggal. Tritunggal. Sifat manusia punya tujuan tapi jangan habis karena terus lanjut kan gitu. 5 sifat poncong silo. Terus 5 diri kita semua itu kan. Nggih. Terus mudah dari Lah niki Garuda. Tinggi, makanya dudukan di atas kebenaran yang sebenar-benarnya. Garuda. Niki diwaca bali, Bah. Kuda ngerap ing pandangan. Kang bermata angkling ing tawang. Kang lembu nusu pedet. Jong layar sumengkeng wukir. Baita amot segara.
cacing welut ngeleng ing wadas. Ngangsu pikulan wareh. Niki aja ngina aja dak sia. Marang sepadha-padha amarga sira durung pener miji awak ira. Niki. Oh, kira ini lem. Met nggih. Niki rusak nggih. Olah raga, olah rasa, olah jiwa. Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Jaman edan aja edan ndang elingo. Niki wit napa Pak Lurah? Ya, terus oyot-oyot ngisor kuwi supaya ditunjukkan akar pring itu. Niki, Pak. Pring bambu itu oyote lah, itu kan supaya ditiru orang. Nah, ono barang barang. Kok jangan bunga, Pak? Ya udah. Teman-teman, ini pernek-pernek kalau dipetil satu-satu lama. Jadi filosofinya ini belum lagi usia benda tersebut. Dan masih banyak lagi yang dipasang oleh Mbah Agus ini dan menjadi seni semuanya. Gasibu-gasibu tadi bisa kita lihat. Wah, ini tepuk tangan ini Mbah Agus. Kalau mau sowan boleh ya orang-orang ya. Ya kalau berlalu dari arah Keradinan Prodadi ke arah Randu Blato, lah itu di Ndoplang namanya. Nah itu ketemu Mbah Agus ini. Wah, ini menjadi inspirasi bagi kita. Barang sing dibuang dipungut jadi sesuatu yang ditata secara entah instalatif ya iso, seni kan gitu. Dan juga ada ornamen kata-kata yang nak dijagongke ya ora barbar semoga. Dan suatu waktu nanti kita akan jagong dengan makna-maknanya ya. Jadi malam ini kita selayang pandang aja dulu Mbak Lurah, dan saya matur nuwun bisa ketemu lagi di balik corona. Ini kita beralih ya teman-teman ke Mas Tomo. Monggo Mas Tomo, jenengan berkisah dinamika keansoran di wilayah Ndoplang. Ngene, Ndoplang yo nak secara demografi pinggiran tapi tidak sepinggiran itu. Monggo yang lain. Iya, nyuwun sewu. Saya menyampaikan. Saya atas nama jajaran pimpinan PAC Ansor Kecamatan Jati, yang mana umpama dikatakan dikasih lampu. istilahnya desa atau alasan gitu, dalam hal ini mungkin belum pas mungkin ya, karena istilahnya kalau dilihat dari geografis itu juga sudah sangat bagus sekali. Bahkan kemarin Pak Bupati sendiri target untuk wilayah Blora Selatan khususnya Kecamatan Jati itu harus berdiri sebuah kawasan industri yang bisa menyerap tenaga kerja atau investor lah itu dari bahan wilayah ini. iya, yaitu tugas dari mungkin pihak pemerintahan desa itu bisa istilahnya, karena tadi nyuwun sewu untuk desa Ndoplang tahun kemarin masih kuning atau hijau, sekarang merah dalam artian kemiskinan. Itu bisa istilahnya program-program yang dari pemerintah itu jelas bisa disinergikan dengan pihak pemerintah desa. Dalam hal ini saya mungkin selaku perwakilan dari kepemudaan, dalam hal ini Ansor, itu juga sudah punya visi misi tersendiri di organisasi sesuai juklak ya. Juklak juknisnya juga sudah, dan
poinnya itu kita bisa istilahnya bersinergi, yang mana itu pandangan dari umum itu Ansor itu ngaji tidak. Tak sekedar itu. Kita untuk kesimpulannya ya kita ngaji, kita ngader golek bolo, Ya. dan yang terakhir megawi. Dan kita sudah buktikan untuk beberapa titik kemarin untuk kita internal PAC Ansor itu mencoba menghidupkan ekonomi kader khususnya Melalui Lazisnu. melalui kerjasama Lazisnu dan unit usaha yang ada di PAC itu. Itu target sasaran kita juga untuk yang sudah itu kita bersinergi dengan sesama Banu. Jadi kita bergerak di dengan saya utara istilah untuk mungkin sembako. Selama ini target kita atau pasar kita Fatayat Muslimat yang jumlah jamaahnya itu luar biasa, itu kita manfaatkan. Jadi itu sebagai pasar kita untuk dalam hal ini mungkin ya sembako dalam hal mendandani ekonomi kader. Ya, malah secara medsos sekarang ekonomi bergerak secara jaringan. Iya, jaringan. Kita juga istilahnya nyuwun istilah terus nyuwun pangestu dumateng Pak Kades, mungkin kemarin masih sebagai ketua praja. Jadi karena PAC itu juga lingkupnya satu kecamatan, itu kita anggap Pak Kades, Pak Agus juga bisa mewakili semua pemerintahan di satu kecamatan. Ibu kotanya ya. Ibu kotanya. Itu bisa istilah bisa bersinergi. Dan harapan kita dari awal itu kita bisa bersinergi dengan organisasi kepemudaan yang lain, entah itu Muhammadiyah ataupun yang lain, semuanya kita rekrut jadi satu lah istilah Sebagai pemuda. ukhuwah ya, watoniyah, diniyah ya, Ya, mungkin saya mewakili teman-teman yang dalam hal ini jenenge anak muda, mungkin waktu itu gue kurang toto perlu diseneni atau diingatkan oleh guru-guru saya. Dalam hal ini mungkin Pak Agus selaku mewakili guru saya, itu ketok kok mengikut jalan atau kurang pas lain pelaku ya monggo dipetung mau. Itu mungkin itu. Nah, untuk masalah analisa saya, tulisan yang ada di sini itu multi makna. Setiap saya membaca itu timbul pemikiran-pemikiran yang secara istilah saya belum belum sampai ke situ. Tapi paling tidak menjadi pematik. Iya. Rasa ingin Pematik. tahunya ada. Itu saya anggap tulisan yang ada di sini tidak lepas dari seni dari beliau Pak Agus. Juga ajaran agama ngaji juga. Yang paling saya ingat itu di situ tulisan. Alam ini jadinya guru. Jadi setiap ada yang dia alam ini berarti itulah guru. Iya, karena pesawat itu berguru mana kok? Kapal selam itu berguru Bang. Iya kan? Ayo apa nggak berguru alam kabeh. Oke, mungkin niku kesimpulan. Iya, terus unek-unek saya mungkin. Kang Tomo, soal apa ya, turun ke bawah dari berapa desa Mbak? 12. Berapa yang sudah di ratinisasi? Nah, kita untuk tahun 2021 ya, kita sudah clear rantingisasi 12 desa. Dan kemarin juga atas dukungan Pak Agus sendiri kita sudah melaksanakan PKD. Tempatnya juga di Pondok Pesantren Darussalam tadi. Dan alumni PKD itu juga yang mana tujuannya nanti dia karena anak muda ya, istilah ada ikatan dengan kita, dengan keansoran, bahkan dia yang dibidik itu pengen jadi banser. Ya, Padahal banser kan salah satunya syaratnya syarat PKD. harus PKD. Itu salah satu yang kita terapkan di sini.
dan alhamdulillah untuk sinergitas organisasi pemuda Ansor Kecamatan Jati sudah bisa bersinergi dengan organisasi kepemudaan yang lain. Bahkan target kita juga sinergitas dengan pemerintahan itu tidak lepas. Jangan menganggap enteng pemuda, karena pemuda ya generasi penerus kita. Mungkin ini kumawon. Iya, bagus, ini sudah rantingisasi. Sekarang kita ngomong-ngomong sama Gus Satkaryan. Ya, monggo, sejauh mana dinamika Banser di wilayah Jati ini, Kang Sarji ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Banser ya pasti banyak sekali keluhan dan seperti yang disampaikan. Tapi menurut Mbak Lurah, bagaimana kalau kesah diubah menjadi sebuah Makanya seperti yang disampaikan Mbak Lurah tadi, dan juga beliaunya juga waktu masih aktif di Koramil juga sering memberikan motivasi-motivasi di Banser. Sebelum jadi kepala desa kan dulu di Koramil, kita juga sering minta bantuan untuk memberikan motivasi kepada anggota. Jadi ya kita alhamdulillah bisa berkhidmat pada para kiai ulama baik yang di desa Doplang dan Kecamatan Jati khususnya alhamdulillah aktif. ono piro Kang? Kalau sekarang kisaran 200 Sak kecamatan ya? satu kecamatan. Lumayan. Itu bahkan itu hampir 5.000. Iya. justru yang di wilayah pedalaman seperti Banglean, Kepoh itu juga banyak. Di Klatennya di Ngawi karena wilayahnya berdekatan dengan kabupaten Saya perbatasan. juga sering titip di Klat di Ngawi. Dan di Klat selalu saya sambangi kalau pas saya cek. Terus Mas, kowe dinas-dinas ngono ki ya ya suka dukane mbek bojo piye Mas? Digremengi apa ora? Alhamdulillah saya ikut Banser itu dari masih SMA, jadi sudah 20 tahunan lebih. Malahan 20 tahun lebih. istrimu lebih menerima ya karena Waktu masih bujangan sampai sudah menikah, Banser. jadi sudah tidak ada masalah. Ya. Jadi setiap saya sudah memakai seragam Banser, istri saya nggak pernah nanya mau kemana, mau bikin orang, nggak pernah nanya. Jadi sudah tahu, oh wis, entah pulang atau enggak. Kalau sudah enggak. Kalau sudah menyadari. Aduh, hebat istrimu. Ya terima kasih Kang Satkaryan ini ya. Banser di wilayah Kecamatan Jati, ibu kotanya di Doplang. Nah ini sekilas pandang ini memang sengaja saya liput di mana-mana. Saya hanya menyempatkan meliput kebaikan yang begini melimpah Mbak Lurah di Indonesia ini. Jadi saya tidak mau melihat aib orang juga, tidak mau. Pertama, kekurangan bangsa juga tidak mau. Tetapi saya hanya akan menunjukkan apa yang baik kita wartakan, dan yaitu tadi dibalik derita sama seneng gurukan seneng. Kekurangan dengan kebaikan ya gurukan kebaikan. Dan itu menurut Syekh Rumi seperti lukisan dalam bingkai. Apakah nokta hitam dalam warna lukisan itu salah? Enggak, salah itu hanya kero matamu. Karena bagaimana sempurnanya gambar tanpa warna hitam, nanti tak tampak keseluruhannya dalam bingkai. Nah, kami kira matur nuwun Mas Tomo ini, Mas Sarji dan Mbah Agus niki sebagai penutup anjuran jenengan terhadap ini dinamika anak-anak muda, karena mereka penerus dari Syubhanul yang Rijal Lughot. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan, dan jenengan sejak dinas atau sekarang malah ya dinas menaik sebagai lurah. Dan hari ini tahu tak kayak klambi yang Banser. Aku malah lali. Di mana-mana sering tak pakai. Itu sebenarnya
pertanyaan. Oh, Jadi, ngono. iya, jadi saya bangga kok dari NU ya. Kenapa? Karena di NU nilai nilai memiliki Nusantara sangat luar biasa. Ya, Iya. dengan kata-kata Pancasila Jaya, NKRI harga mati. Itulah ini Bahkan bagian Pancasila daripada itu bagian iya, final loh. ya makanya kan jadi ini sudah waktunya adik-adik generasi muda untuk siap menerima tongkat estafet kepemimpinan. Karena apa? Kami ini tidak lama lagi akan diparkirkan. Yang tadi disampaikan oleh Ustaz tadi, di sana sudah menunggu. Giliran. Mau tidak mau kita sudah ditunggu kapan waktunya gitu. Makanya ayo apa yang dikatakan oleh Bung Karno zaman dulu bahwa jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini sejarah Indonesia, sejarah yang sangat luar biasa, sangat besar sekali. Ya, makanya sekali lagi jangan rapuh, jangan mudah lemah lah dalam berpikir. Ayo kita terus berjuang bagaimanapun juga lewat kelembagaan atau organisasi Ansor ini sendiri yang di mayoritas para pemuda. Saya yakin ya, karena Bung Karno membutuhkan 1000 orang tua dalam rangka menata dunia ini. Kalimatnya gak ngono. Iya. Jangan berikan aku 1000 orang tua. Iya. Berikan aku 10 pemuda iya, saja. makanya. Akan aku goncangkan Tapi kalau dunia. dengan 10 orang ya, pemuda Goncangkan akan dunia. diguncang dunia. Ya, Gitu ya. ngono. Jadi ini kenapa ini diambil daripada nanti pada saat ada rapat di Bandung tahun 1950 itu Asia Afrika, Bung Karno bisa mencetuskan dasar sila Bandung. Makanya disitulah dengan 10 pemuda kekuatan itu nanti insya Allah dunia akan diguncang dan bisa menguasai sektor ekonomi, sektor semuanya di Indonesia mampu. Kemandirian. Jadi kenapa tadi karena Indonesia Bung Karno punya prinsip berdikari, gitu. Nah, itu. Berdiri di atas kaki sendiri. Maka itu Indonesia akan mengambil non blok gitu loh, tidak karena dia mampu. Maka harapan kami sekali lagi para pemuda karena mau nggak mau harus menerima tongkat estafet kepemimpinan itu, jalankanlah kepemimpinan itu nanti melihat apa yang sudah ada, yang ambil diri, yang baik diambil, yang jelek nanti dibuang saja, sehingga nanti apa para pemuda itu lengkap dengan pemimpinan antara satu yang berikutnya. Harapan kami begitu. Jadi supaya nanti apa harapan para pendiri bangsa ini nanti bisa terwujud, karena para moyang kita yang alim ulama itu sangat luar biasa getolnya bagaimana untuk menyingsingkan baju, mengangkat bambu runcing untuk memerdekakan hari ini. Tadi beliau mengatur ibaratnya nyon sewu nek orang merdeka kelon merah gitu. Jadi hari ini luar biasa. Kemerdekaan ini hari ini kita tinggal mengisi. Kalau kita tidak mau mengisi kemerdekaan ini, alangkah naifnya barangkali. Iya. Saya kira begitu. Iya, terima kasih Mbah. Lah anak Ibu piye, Bu? Pak Lurah niki apa anu jenengan ya kaya bojone Banser. Mungkin ditinggal Mas seneng. Lah nggih komentare jenengan atas anu Mbah Lurah niki. Omah digawe kayak kieng. Terus kalian Mbah Lurah ini juga aktif di masyarakat. Sering ditinggal kan, Bu? Sering. Jadi bahkan Saya ngomong kan kono jajan. tak wari kiting. Hampir waktunya itu di rumah hanya beberapa jam saja. Wah, kuwi kaya si saya iki. Iya, betul. Menawi mboten wonten kegiatan wonten Jawi nggih. Yang ke rumah kan silih berganti yang tamu dan nggih. Saya percaya diri saja, optimis. Percaya kali Bapak. Bismillah nawa itu nggih. Niat baik, tujuannya baik. Monggo nggih. Yang saya percayakan ke Bapak itu tidak membuat saya itu kecewa ngoten. Wah, kuwi anu ketoke jenengan iki dutaning nata anu Umi iki ya ngono kuwi tanpa. Pun kula entene pun percados mawon. Nah, wah, tepuk tangan Lurah. Ini kan yang sewu ya ditambahan ya. Heeh. Mestine nek udan deres kan kudune kelon. Heeh. Tapi kalau udan deres malah metu teng desa teng dukuh-dukuh. Medal ngoten Jadi niku. malah ngecek. Ningali. Saya tuh seperti itu. Jadi orang mengatakan banjir belum sampai sana sudah ada di situ.
Kanjeng Nabi yo ngono. Nah, gitu. Kanjeng Nabi ku orangnya jebul wis nang ngarep kok. Orang malah itu. Jadi ini perlu keteladanan. Makanya ada satu prinsip untuk pemuda nanti saya, ya rekan-rekan saya yang pemuda harus nanti lihat ing ngarsa sing tulodo ing madya mangono kasro tuturi handayani. Aja sampe tuturi hanjegan. Nah, niku ning kali ning ngarep ngentuti ya. Ya, terima Bisa kasih kita itu, Mbak Lurah, bagus. Ibu sinten asmane? Lihat nih. Ya, Bu Suyatmi. Saged nyinden dong. Dijawab boten. Bu Suyatmi. Ya, terakhir teman-teman kita nyanyikan bersama. Mbak Maimun juga ndonga Indonesia akan menjadi mercusuar Iya. dunia. Dari 5 besar di Indonesia, saya yakin itu. Yuk, kita bersama. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, Maju. ayo maju, maju, ayo maju, maju. NKRI Harga mati. Teman-teman, suatu ketika Bung Karno ditanya oleh Bros Tito, Presiden Yugoslavia. Bung Karno, aku tanya, setelah kau mati nanti apa yang kau tinggal untuk bangsamu? Yuk, yang saya tanya, yang tanya dulu. Apa kamu, wahai Bros Tito, yang kau tinggalkan untuk negerimu? Bros Tito bilang, aku punya tentara kuat. Ya, negaraku akan lestari. Nah, kalau Anda, Bung, saya punya Pancasila sebagai roh pemersatu bangsa. Ya, ngono ya. Lah, aku awet cilik bacaanku di bawah bendera revolusi. Bukune kuning kawak awuk kae. Saiki wis dicita ulang. Makanya Bung Karno berani mengkritisi Ahmad Ghani dengan ahimsa, swadhyaya, swadesi dan susunan satyagraha. Ya jenenge menang tanpa ngasorake. Karena punya Pancasila tadi. Nah, ternyata belakangan hari negara Yugoslavia hilang. Dan Indonesia bagaimana? Nah, masih utuh sampai sekarang. Padahal rawan pecah belah karena perbedaan wilayah, pulau, Agama. suku, agama, budaya, macam-macam. Wah, ning aku sugih soalnya kuliner iki ya iso silaturahmi. Bayangkan nasi Padang kok nek nggone Doplang. Iya kan? Lah pecel Medion nek nggone Sumatera. Nah, iya toh. Tambah meneh apa jenenge kuwi Lamongan kuwi nek nggone Batam kono. Ya, Bu. Jadi musik ya silaturahmi, kuliner silaturahmi, wonge ya ahli silaturahmi. Bayangkan Sunda untuk Jawa, Jawa untuk Madura, Madura untuk Bugis, itu silang sudah sejak ribuan tahun yang lalu. Dan saya sebut Indonesia the big family of Nusantara. Sekian dan terima kasih. Silakan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel yang hanya akan memuat peradaban Nusantara yang indah dan hati ini. Sebagaimana salah satunya adalah Mbak Agus ini sebagai Mbah Lurah yang Pak Momong ini mungkin dilandasi oleh pola pemikiran Kiai Semar Bodronoyo ya. Saya Subakir dan ini Mas Tomo dan juga Mas Sarji ini juga menyisakan ruang dan waktu untuk negeri ya. Yo ormas sing gembur-gembur kebangsaan yo mung NU. Neng yo aja nyok sendirian. Yuk kita siaga terus untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Matur nuwun Bu. Wah, niki kok wonten anu melih napa niki? Wah, kerasan kula teng mriki. Nggih, kanthi remene manah. Oh nggih, sembah nuwun, matur nuwun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.